Hey guys, welcome to The Screen. Yap, di video kali ini kita bakal update tentang DC Universe. Akhirnya ya kita mengupdate DC karena udah lama banget disenyap-senyap aja nih DC ya. Karena project pertama mereka itu baru akan rilis di Juli 2025 gitu. Barulah sejak ulang tahun dari karakter Superman di 29 Februari kemarin kita mulai mendapatkan secerca harapan terkait dengan development dari film Superman Legacy ini guys. Tentu saja yang pertama, judul mereka bukan lagi Superman Legacy melainkan sekarang diubah hanya menjadi Superman. James Gunn memberikan keterangan lewat sosial medianya bahwa perubahan ini alami terjadi setelah dia menyelesaikan skripnya guys. Jadi di awal memang dia membayangkan ini Superman Legacy gitu ya. Tiba-tiba setelah skripnya selesai, ini lebih cocok judulnya Superman aja deh. Nah, ini tentu saja mengingatkan kita dengan film dari Superman versi Christopher Reeve. Dan gue berharap bahwa ceritanya mungkin nyerempet ke sana ya guys. Nah, selain dengan perubahan dari title, James Gunn juga di ulang tahun karakter Superman kemarin memberikan bocoran dari logo Superman versi David Corenswet. Wow. So, sekarang mari kita perhatikan lebih detail logo dari Superman ini. Langsung saja kita lihat di layar di samping. Boom! Inilah Superman versi James Gunn, versi dari David Corenswet. Kalau kita perhatikan dari bentuk bahannya, ini bukan spandek dan mirip seperti bahan-bahan yang digunakan oleh Superman versi Henry Cavill. Benar-benar menjurus ke Henry Cavill. Gua nggak ngerti ya arah dari tujuan dari James Gunn ini. Apakah ini versi mudanya Henry Cavill? Apakah di masa depan Superman-nya tetap Henry Cavill? Kayak apakah Henry Cavill itu sekarang udah berada di universe yang berbeda yang pada ujungnya akan dipertemukan? Ya, kita lihat aja nanti. Yang jelas adalah di sini logo dari Superman-nya itu memang kurang lebih mirip ya, kurang bisa kita beda-bedakan. Tapi memang kalau kita perhatikan lebih detail lagi, S-nya ini lebih condong ke Superman versi Kingdom Come. Dimana buat teman-teman yang belum tahu, versi Kingdom Come itu yang bedanya adalah di tengahnya itu warna hitam. Kayak yang dipakai oleh Brandon Routh di versi Arrowverse. Nah, di sana itu adalah Superman versi Kingdom Come. Kalau di komik, ini memang edisi komik terbatas yang juga sangat populer di luar sana, di mana Superman-nya itu di masa depan ternyata sudah ogah-ogahan jadi superhero sejak Lois Lane dibunuh oleh Joker, dan tiba-tiba dia di masa depan melihat bahwa ada Justice League versi baru yang ternyata cara mereka membela kebenaran itu lebih sadis. Bahkan Joker itu sudah dibunuh, dimana itu adalah musuh utamanya membunuh Lois Lane gitu. Jadi ini benar-benar membuat Superman versi Clark Kent, Justice League, member-member lama mulai bangkit lagi untuk mengubah arah tujuan dari superhero sebenarnya. Karena di masa depan itu kebanyakan memang membernya sudah diisi oleh anak-anak dari member Justice League yang lama, dan anak itu meneruskan bagaimana kehidupan superhero di sana, jadi membela kebenaran di sana guys. Inilah akhirnya Clark Kent menghubungi Batman lagi. Batman juga ogah-ogahan sama Superman yang dianggap meninggalkan kota begitu aja selama ini, jadi dia benci gitu ya. Jadi di situ benar-benar digambarkan bahwa Superman Kingdom Come chaos guys, dan kita akan melihat bagaimana pertarungan antara superhero lawan superhero, dan apakah memang James Gunn akan menuju ke arah sana gitu. Apakah gue bisa membayangkan bahwa di masa depan ternyata mereka punya sesuatu yang bisa menembus universe mungkin, atau mungkin di masa depan Batman-nya tetap yang kita lihat di sebelumnya, Superman tetap Henry Cavill versi yang sebelumnya, versi dari Zack Snyder. Apakah bakal seperti itu rencana dari James Gunn? Itu masih benar-benar masih ngawang sampai sekarang bagaimana jalan ceritanya. Yang jelas dengan di-rebootnya DC Universe ini kita jadi tahu bahwa ini ada universe terbaru loh di reboot gitu ya. Nah, universe sebelumnya yang ada versi Zack Snyder itu mungkin bisa saja berbeda, ada di universe yang berbeda yang menyatukan mereka bisa saja nanti The Flash dan sebagainya. Tapi kita nggak bisa berharap terlalu jauh dulu, kita fokus dulu ke project 10 tahunan dari James Gunn, Peter Safran dan juga DC Universe. Karena mari kita fokus saja ke cerita dari Superman ini, dimana kalau kita perhatikan lagi di samping ini, di samping dari logo ini tuh bener-bener banyak warna kuning. Nah, warna kuning itu adalah warna Superman klasik yang sering juga dipakai di cerita-cerita di komik, bahkan dipakai juga di versi Henry Cavill juga kekuningan, bahkan di Christopher Reeve juga kekuningan. Jadi hal yang wajar gitu ya. Ini belum menuju ke Kingdom Come karena memang sebelumnya Isabella Merchant kalau nggak salah itu sempat nge-share proses reading mereka dengan nama dan juga ada logo Superman-nya, karena di sana seperti kita lihat di tengah-tengahnya hitam. Jadi gue mulai mengindikasikan, wah jangan-jangan ini proses Kingdom Come benar-benar terjadi gitu ya. Tapi apakah secepat itu gitu ya?
Dan jelas setelah kita mengetahui bahwa logo Superman di tengahnya ada warna kuningnya, jelas ini ya Superman yang kita kenal selama ini masih baik gitu ya. Karena sesuai dengan keterangan dari James Gunn bahwa Superman-nya ini masih menceritakan bagaimana proses Superman muda ini berdamai dengan dua dunianya, di mana dunia manusia biasa tapi dia juga punya kekuatan Superman, dan di sini adalah proses dia mencari jati diri dan juga mencari dari mana dia ini sebenarnya berasal. Jadi dia pengen menyeimbangkan kekuatan tersebut. Jadi seru banget kayak ngeliatin origin story. Sebenarnya kalau buat origin story itu kan kita udah sering banget ya, di film-film sebelumnya juga dijelaskan. Tapi memang di versi Zack Snyder memang agak lebih dipercepat ya. Semoga aja ini lebih explore-nya lebih jauh lagi versi James Gunn. Dan gue sebenarnya optimis banget dengan James Gunn, dengan apa yang sudah dilakukannya dengan Guardians of the Galaxy 3 film itu. Wow, dan gue membayangkan bagaimana bentukan dari Superman awal-awal. Mungkin dia bakal bisa jadi jahat, belum bisa mengendalikan kekuatannya. Kayak mirip-mirip Brightburn. Brightburn itu kan keluarganya James Gunn yang bikin, termasuk dia juga jadi produser kalau nggak salah. Dan di sana keren banget penggambaran dari Superman jahatnya itu guys. Jadi benar-benar optimis dengan James Gunn. Tapi kita balik lagi buat teman-teman yang belum terlalu mengenal Superman, huruf S ini apa sih bang? Nah, S ini tuh lebih melambangkan, kalau di Krypton itu lebih mencondongkan harapan guys. Sebenarnya ini kayak logo Infinity tapi diputar 180 derajat jadi kayak angka 8, tapi ujung-ujungnya kalau kita lihat dari angka Romawi dan juga bentuk-bentuk kayak Latin Inggris itu jadi bentuknya kayak huruf S. Nah, sejak saat itulah bentukannya kayak dilihat manusia biasa itu kayak huruf S, padahal sebenarnya itu kayak infinity, tak terbatas, tak terhingga, kayak gitu guys. Kalau kita mau menjelaskan bagaimana sejarah bisa ada huruf S ini sebenarnya agak panjang ya guys, tapi kita persingkat aja. S ini condong itu lebih ke namanya House of L. Ini kayak perkumpulan bangsawan di Kryptonian. Anggota-anggota terkenal dari House of L ini antara lain adalah Jor-El, Lara-El, Kal-El, Zor-El, dan juga Kara. Meskipun memang beberapa warga Kryptonian selamat dari kehancuran Krypton dengan berbagai cara, tapi memang Kal-El dan juga Kara adalah satu-satunya anggota House of L yang selamat dan akhirnya dikirim ke bumi dengan menggunakan kapal yang berbeda, makanya bisa mereka terpisah gitu ya. Si Kal-El ini benar-benar sesuai jurusannya langsung ke bumi, sedangkan Kara nanti akan diceritakan di filmnya. Jadi siapapun orang yang berasal dari Krypton, dia kalau dia masih hidup, kalau dia melihat logo S itu kayak logo bangsawan untuk di Krypton. Jadi itu sih sejarah singkat dari huruf S ini guys. Nah, sekarang mari kita bahas di sekeliling lambang dari Superman ini ya, dari kostum ini. Kita lihat di sini ada salju. Sedangkan buat teman-teman yang ngefans banget sama Superman, jelas kenal banget kalau salju itu tentu saja berhubungan sama benteng kesunyian yang ditinggalkan di bumi. Karena dengan menghadirkan beberapa salju kayak gini, kok seolah-olah James Gunn itu pengen ngasih tahu gini loh ceritanya nanti, dan kita mulai terbayangkan bahwa dengan adanya salju ini, tentu saja fokus ceritanya nanti akan ada di benteng kesunyian itu, adanya di kutub utara. Kita nggak tahu bagaimana prosesnya. Akhirnya Kal-El versi David Corenswet ini akan datang dan mempelajari bagaimana asal usulnya di sana, dan akhirnya balik lagi ke rumah keluarganya di bumi, dan kita akan melihat apakah dia mampu menerima kenyataan bahwa sebenarnya dia ini bukan dari bumi guys. Dan nantinya kita akan melihat bagaimana cara James Gunn mengeksekusi cerita dari Superman ini agar tidak terlalu mirip seperti yang dilakukan oleh Zack Snyder, di mana kita akan melihat ayah dari Kal-El yang asli meskipun AI-nya gitu ya, tapi seru aja gitu kalau kita melihat versi terbaru bagaimana mereka mengeksekusi ceritanya guys. Terutama gue percaya banget sama James Gunn gitu guys. Dan yap, hanya itu saja update kita terkait dengan project Superman dari James Gunn dan film pertama dari DC Universe era baru. Kita berharap banget bahwa film ini berhasil, karena jangan didoain gagal dong, karena ini bakal menjadi sebuah persaingan yang ketat antara Marvel DC, yang ujung-ujung gue pengen melihat bagaimana Marvel DC bisa kolaborasi, crossover, karena di komik juga ada guys. Dan gue akan mengabarkan terus ke kalian semuanya jika ada update terbaru terkait dengan project Superman ini, karena ada beberapa foto yang seliweran bagaimana proses syuting dari David Corenswet sebagai Superman. Di gambar itu diperlihatkan bahwa Superman-nya celana dalamnya di luar, tapi kabarnya memang gambar itu dibuat oleh AI dan itu palsu ya guys. Jadi kita tunggu aja. Ntar juga pasti akan terlihat bagaimana proses syuting mereka, karena paparazzi adalah teman baik kita gitu ya. Oke guys, thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan update kita hari ini. Nantikan terus update kita setiap harinya. Kalau kalian belum subscribe, dukung kita dengan cara subscribe agar channel kita cepat naik dan kita semakin semangat membuat video. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.